Nazarudin Kemas. Beliau adalah seorang politisi senior, seorang yang humble, seorang yang sangat berpegang teguh dengan sikap, dengan prinsip. Hal ini terbukti 4 periode dipilih terus, menunjukkan bahwa almarhum dicintai oleh rakyatnya, dicintai oleh konstituennya. Kemudian kalau saya mengenang almarhum ini, almarhum mempunyai beberapa kesamaan dengan almarhum Pak Taufik Kemas. Kesamaannya, beliau sering mengajarkan dengan saya bahwa politik itu berteman. Ya. Kebetulan saya dengan almarhum ini secara pribadi dekat sekali, karena kami masih punya hubungan keluarga. Ya, kemudian terakhir sekitar tanggal 20 Desember yang lalu beliau menelpon saya, yang intinya ngajak saya pulang kampung untuk tahun baru di kampung. Nah, khasnya beliau ini kalau pulang ke dapil, beliau ini nggak pernah naik pesawat, jarang sekali. Beliau itu naik mobil. Ya. Kadang-kadang saya bilang, Kak, kita bareng baik Kak, naik pesawat. Oh, udah, aku udah naik mobil. Ya. Alasannya rupanya beliau itu menikmati perjalanan itu. Nah, sedihnya sekarang ketika jalan ini sudah tol sudah semakin baik, beliau nggak sempat menikmati. Gitu. Nah, waktu terakhir setelah malam tahun baru di kampung saya, di rumah saya di Krui, kami sempat nyebrang ke Pulau Pisang namanya. Pulau Pisang itu kami ziarah leluhur kami. Ya. Kemudian pulangnya kami mencoba memasuk jalan tol, karena kabarnya jalan tol itu sudah dibuka. Ternyata belum dibuka. Nah, itu saya sedih kalau ingat itu bahwa beliau belum sempat menikmati jalan tol itu. Tapi yang pasti kami para politisi dari PDI Perjuangan banyak belajar dengan almarhum. Beliau meninggalkan kesan dan kenangan yang sangat baik, sangat mendalam. Punya dedikasi yang tinggi ya. Tadi kan disebutkan menjadi duplikat dari Pak Taufik Kemas. Bisa disampaikan? Gimana? Punya sifat-sifat yang sama ya, dengan Pak Taufik Kemas atau duplikasi? Bisa antara lain persaudaraannya luar biasa ya. Dia dengan adik-adik, kami itu punya satu grup WhatsApp, Krui Helau namanya. Krui itu nama kampung kami, Helau itu indah. Gitu ya. Nah, beliau kalau masuk di grup ya selalu menyejukkan gitu ya. Dan selalu mengajarkan kepada kami persaudaraan gitu ya. Dan saya kadang malu ya, beliau jauh lebih banyak tahu tentang sanak famili keluarga di kampung dibandingkan saya. Padahal beliau itu kan dari terakhir mungkin belum sekolah, mungkin keluar dari sana ya. Nah, rasa persaudaraan ini dengan saya semakin erat, terlebih ketika kakak saya yang tertua sudah meninggal, yang juga sangat-sangat dekat dengan beliau. Beliau kami jadikan sebagai kakak tertua kami gitu. Dan selalu menyapa gitu ya. Menyapa dalam arti misalnya berapa minggu apa kabar Rek? Apa kabar Dek? Gitu-gitu ya. Dan ini gak akan saya dengar lagi sapaan itu. Yang saya sayangkan, sejak tanggal 2 Januari, saya nggak pernah ketemu lagi sama beliau. Ya mungkin dengan kesibukan masing-masing. Tahu-tahu siang tadi saya seperti sambar geledek gitu ya. Dapat telepon dari seorang ponakannya, dari Dita. Dita itu telepon saya, Donga, ini Dita, nangis. Lo kenapa? Donga, ini Dita, ya coba kenapa? Awanudin begini, Umudin bilang begini. Lo coba kenapa? Meninggal. Saya udah nyaris nggak bisa mikir. Saya ke grup keluarga itu, saya cuma nulis Kak Udin meninggal, itu aja. Jadi saya nggak sebut ini segala macam. Nah, baru akhirnya saya dari rumah, saya langsung lari kemari.
ternyata belum ada siapa-siapa, jenazah masih di rumah sakit, dan memang mengejutkan ya meninggalnya karena jatuh di BCA, dan itu dibawa ke rumah sakit. Menurut informasi tadi katanya mungkin di perjalanan beliau menghembuskan napas terakhir. Nah, ini sebetulnya menandakan bahwa beliau itu orang yang nggak pernah menyusahin orang, nggak sakit, nggak pernah orang nggak pernah ngerepotin orang. Misal ya, beliau kan berat badannya besar, kalau jalan tuh ada yang dibawa, kalau diambil gitu, nggak boleh sama dia. Itu sifatnya yang saya nggak mau nyusahin orang, itu yang kelihatan sekali gitu, dan hangat gitu, hangat dengan adik-adik. Ya. Dengan almarhum telah meninggalkan kita, bukan hanya keluarga ya, Bapak sebagai keluarga, sampai kehilangan masyarakat juga konsekuensinya yang didapat itu bisa kehilangan. Ya, tentunya konstituennya merasa kehilangan ya. Saya berharap kepada konstituennya untuk kita sama-sama mendoakan almarhum dan memaafkan seluruh kesalahannya. Dan warga masyarakat yang selama ini fanatik memilih almarhum, jangan golput, tapi tetap menyumbangkan suaranya untuk kader PDI Perjuangan yang lain. Ya, terserah mereka siapa. Ya itu aja. Dan pada kesempatan yang baik ini, mumpung ini, saya berharap pada semua yang sempat mengenal almarhum untuk memaafkan segala kesalahan almarhum, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya, apa pesan atau apa perjuangan dari almarhum yang belum, baik itu dari keluarga atau mungkin di partai, yang belum terjun hingga saat ini? Nyaris semua mungkin perjalanannya sudah selesai memang ya. Antara lain selama ini dari almarhum Pak Taufik Kimas mengupayakan untuk bandara di kampung kami. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud bandara, nama bandara ataupun Muhammad Taufik Kimas. Nah, tapi selama ini masih belum juga terrealisir untuk penerbangannya. Saya tahu beliau berjuang untuk supaya cepat, karena untuk membuka terisolirnya daerah kami itu karena jalannya juga cukup susah ya. Supaya beliau pernah, saya tahu beliau pernah menghubungi Menteri Perhubungan untuk segera supaya rute penerbangan seperti dulu itu mulai, karena ini selama ini diperpanjang runway-nya. Dan banyak sekali lah yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi kalau ditanya kira-kira apa perjuangan beliau yang belum selesai, nyaris sudah selesai. Jadi beliau itu betul-betul sudah selesai dengan hidupnya dan sudah selesai dengan perjuangannya. Ya, intinya beliau itu di parlemen disegani lah oleh politisi yang lain. Kenapa? Karena beliau orang yang humble. Orang yang nggak punya musuh, nggak pernah menyakiti orang, ucapannya atau apa, dan gembira terus, ketawa terus, gembira. Ya jadi kalau kita lagi duduk, kalau biasa-biasa ini agak setengah serius, begitu beliau datang, suasana cair gitu ya. Ya terus terang saya nggak bisa mengatakan apa-apa, kecuali kami kehilangan. Kita semua bangsa Indonesia kehilangan pemimpin ya, baik. Saya katakan tadi bahwa bangsa Indonesia kehilangan salah seorang putra terbaiknya. Oke, makasih Pak Ketua dan sabar. Kita doakan semoga Amin. almarhum berada di tempat terbaik. Ya, amin. Itu saya harapkan. Terima kasih. Makasih Pak Ketua.